heran juga ya sebenarnya dengan selevel kepala daerah bukan soal kena semprotnya, seolah-olah ini tiba-tiba, ya kan? Iya, Nah, betul. tiba-tiba terkejut ada inflasi segini tuh. Kita tahan berapa lama bisa terus inflasi? Kalau saya bilang sih kita akan deflasi di bulan Oktober dan November. Ini Oktober? Iya, ini Oktober ya. Kan Oktober belum selesai nih. Nanti kita rilisnya kan di bulan awal November. Oke. Nanti Desember kita kemungkinan potensi inflasi Januari, Februari, Maret. Nah, itu hati-hati itu. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Orbit untuk ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Ada satu masalah yang agak hangat sebetulnya secara nasional, Bud, bukan hanya untuk Sumut aja, bahwa Sumut berhasil menjadi nomor 1, tapi negatif nomor 1 dalam inflasi. Karena ini masalahnya ekonomi, aku minta kawani sama Gunawan sama Elvanda. Aku tetap manggil Elvanda walaupun sebetulnya namanya Elvenda. Ulang-ulang aku bilang di sini, tapi di sini udah lengketnya Elvanda. Sorry lah ya. Jadi permasalahan inflasi ini kan tentu nggak lepas kaitannya sama pemerintah, apalagi daerah nih yang kita bicarakan. Tuh. Bisa pula kita inflasi terjelek ya. Iya, tertinggi. Iya, kalau aku bilang terjelek. Karena kalau tertinggi itu bagus. Ya, karena sehingga jeleknya lagi bos kita, gubernur kita, kena semprot sama Mendagri kan jelek. Rasanya kok jadi orang Sumut yang terkenal sebagai ahli pemikir dan segala macam, bahkan ahli ekonomi kita berapa kali jadi gubernur BI segala macam gitu kan. Tapi kok kenapa lagi? Kalau cerita inflasi dulu, kenapa lah ini bisa terjadi? Memang sih dulu pernah kita bicarakan, kalau nggak salah angkanya dekat. Iya, betul Bang. Betul Bang Da. Jadi gini Bang Da, kalau kita lihat di bulan April, Mei, Juni atau sampai Juli lah ya, itu kan sebenarnya kan kita di Medan ini dataran rendah kan tahu ini musim kemarau ini kan gitu ya. Bahkan di wilayah pegunungan, kabupaten dan sekitarnya itu kemaraunya 4 sampai 5 bulan, menjelang 5 bulan. Seharusnya kan dari situ kan kita udah aware bahwasanya ada kemungkinan tanaman kita itu produksinya akan menurun karena kan asupan nutrisinya kurang kan begitu. Tetapi itu tidak dimitigasi sebenarnya, kalau saya bilang sih begitu ya. Seharusnya dimitigasi dilihat dari awal tuh ya. Iya, dilihat dari awal gitu kan ya. Nah, kejadian. Ditambah lagi sebelumnya ya, sebelum semuanya mahal saat ini, sebelum kita mencetak inflasi terburuk yang tadi sampaikan. itu kita mengalami deflasi, ya kan? Iya. Nah, dulu kita bicarakan karena deflasi beruntun sampai 6 bulan. Deflasi beruntun tuh nggak bagus, Bang Da. Jadi kalau misalkan ya, kita ini petani gitu kan ya, terus kita nanam nih, pada saat nanam harga jual barangnya jatuh, anjlok gitu kan, nggak ada yang lindungi nih. Nah terus kita berpikirkan gimana saya mau nanam lagi kalau sementara pendapatan saya juga kurang kan gitu kan ya. Alhasil saya kurangin tanamannya, tambah lagi dihantam lagi dengan musim kemarau. Alhasil harga barang itu akan naik. Produksinya turun, ya kan itu sampai hari ini pun ya di Kuta Bulu ada petani yang mengeluhkan seharusnya mereka bisa panen, katakanlah diakumulasikan dari Kuta Bulu dan sekitarnya itu bisa 17 ton di hari normal gitu ya per harinya untuk produksi cabai merah. Sekarang cuma di kisaran angka 12 hingga 13 aja, berarti kan turun. Ya kan ya. Turunnya ini mengakibatkan kita itu harus menambal defisit karena sebagian cabainya kita juga ngalir ke Kepulauan Riau, ke Riau gitu kan ya, keluar daerah terus kita yang juga masih berjibaku dengan produksi yang turun, alhasil kita butuh bantuan dari wilayah yang lainnya. Itulah yang mengakibatkan cabai merah, cabai hijau, cabai rawit itu mengalami kenaikan nih sampai hari ini ya Bang Da. Hari ini aja kalau kita lihat di PIHPS sekarang aja untuk Kota Medan 79.400 untuk cabai merahnya. Jadi masih mahal dong. Di pasar udah pasti lebih dari itu. Kalau yang udah di level rumah tangga, di kedai sampah ya udah di 90-an dong. Ya kan bukan hanya 7.400 tadi kan. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih
Udah pasti ya Bang Da. Yang namanya pedagang UMKM yang jual lontong sayur gitu kan ya, pedagang-pedagang asongan yang mengandalkan cabai sebagai bahan baku pangannya, itu pasti mereka akan mengalami kerugian di situ. Ya kan? Seharusnya kalau seperti tadi Gun bilang kan, mitigasinya udah direncanakan seharusnya dari awal harusnya. ketika kita deflasi. Iya. Oke. Itu kan udah seharusnya udah terbayang kan dampak dari deflasi akan bagaimana dipersiapkan sehingga tidak ada yang seperti sekarang. Iya. Ya. Sebenarnya gini ya, pola kebijakan pemerintah kita itu cenderung takut sama konsumennya. Karena konsumennya ini kan banyak ya, dominan. Ya kan, kalau kita bicara masyarakat semut, pasti petaninya berapa persen, konsumennya berapa, paling dominan kan. Konsumen yang dominan ini pada saat mereka mengeluh karena harga barang mahal, kayak sekarang, itu jadi concernnya pemerintah. Tapi begitu harga turun, petani yang dirugikan. Petani kan cuma sedikit, ya kan. Nah itu kurang effortnya bagi pemerintah itu untuk mendorong supaya bagaimana menyelamatkan mereka nih. Kan begitu. Kita kalau saya lihat ya pola-pola kebijakannya lebih repot kalau seandainya harga barang mahal dibandingkan dengan harga barang turun. Bahkan di beberapa, sayangnya nih para pejabat kita di beberapa orang itu menyatakan bahwasanya kalau seandainya turun itu bagus. Padahal kan nggak selamanya itu bagus gitu kan ya. Dalam teori ada yang bagus, ada yang tidak. Iya betul. Tapi kan seenggaknya kan kita bisa jaga nih harga keekonomiannya. Kita kan bisa ukur nih dari HPP-nya di petani berapa, keuntungan dinikmati petani berapa, terus rantai pasoknya berapa, sampai di konsumen berapa idealnya. Itu kan semua udah ada. Ya kan. Nah harusnya kan yang kita jaga kan di situ gitu kan ya. Instrumennya ada banyak, tapi instrumennya sekarang kita nggak punya. Cuman gitu kan. Karena ini masalahnya kan berkait dengan petani ya. Petani kan juga nggak bisa kita atur. Iya, itu salah satunya. Kelembagaannya itu juga perlu sih sebenarnya. Itu dalam kebijakan anggaran khususnya untuk pangan, bisa pemerintah daerah intervensi hal-hal seperti itu? Bisa sebenarnya dari kebijakan politik anggaran ini kan harus bisa kebaca kemana arah kebijakan politik anggarannya. Nah, kalau dia memang kebijakannya arahnya melindungi petani, pangan dan semacam, itu kan akan kelihatan seberapa besar konsentrasi politik anggarannya ke sana. Ini sebenarnya bukan satu-satunya, tapi salah satu. Itu yang penting ya dilihat dari sisi kebijakan. Nah, kita tahu persis belakangan ini kan ada pemangkasan transfer keuangan daerah. Nah, kalau di Sumut itu 3% kelihatannya walaupun tim provinsi bilang 1 triliun dan segala macam. 1,1. Iya, tapi itu bukan transfer daerah. Itu kan PAD salah satunya, kontribusi terbesar. Jadi kalau kita mau cek itu ada 832 miliar dari PAD, kemudian 161 miliar dari transfer keuangan daerah. Nah ini dari antara murni dan perubahan PBD-nya. Nah lalu kemana uang itu dipergunakan kalau dilihat dari belanjanya yang dari 13,2 triliun menjadi 12,5 triliun. Kemana? Nah kan kita ada lihat di lampiran 5 itu ada fungsi-fungsi belanja, ada fungsi pelayanan umum, ada ketertiban dan keamanan, ada ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial. Nah, dari belanja fungsi tersebut kelihatan memang untuk urusan ekonomi mengalami penurunan drastis dari 13,65% menjadi 8,85%. Nah, itu kan menunjukkan memang perhatian di bidang ekonomi pemerintah provinsi itu menurun dan dipangkas gitu kan. Nah, ini diarahkan untuk belanja yang sifatnya administrasi, belanja pelayanan umum dari 70% naik ke 73%. Nah, kemudian belanja-belanja yang mengalami peningkatan itu adalah pendidikan. Tapi sayangnya pendidikan bukan yang seperti disampaikan oleh pemerintah, misalnya untuk pendidikan gratis dan segala macam. Tapi bukan itu, sebenarnya lebih banyak ke infrastruktur. Nah, urusannya sebenarnya nggak nyambung antara yang dikampanyekan sama yang dianggarkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan dan wajar saja kemudian kalau TPID-nya tidak berjalan secara maksimal, kemudian
koordinasi dengan kabupaten juga tidak nyambung, karena sebagai pemerintah provinsi sebenarnya bisa mengevaluasi APBD kabupaten kota. Belanja TPID kan bagaimana, koordinasinya bagaimana, kan bisa dilihat waktu dia mengeksaminasi APBD di kabupaten kota. Sebenarnya tidak susah, karena dia punya kewenangan untuk melakukan eksaminasi terhadap apa yang dilakukan di daerah. Nah, tetapi ini kan kelihatan dia abai. Karena apa? Karena kita lihat konsentrasi justru belanja administrasi umum, termasuk itu belanja sekretariat DPRD yang menaik cukup signifikan gitu. Nah, ini padahal apa yang jadi harusnya keprihatinan waktu kasus di nasional. Ini sebenarnya yang harus jadi perhatian. Fakta yang disebut Elvanda tadi pengaruh betul ke TPID ya? Sebenarnya gini ya Bang ya, kalau kita lihat ya, pada saat misalkan kita ingin menghindari inflasi, belakangan ini kan kalau kita lihat kan gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu adalah membeli cabai dari Jawa, dijual kemana. Berarti kan ada anggaran ya, ada anggaran ya. Iya. Oke lah, dia intervensi, itu kan tapi di hilir, bukan di hulunya. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara anggaran yang dialokasikan untuk memadamkan inflasi di hilir, ini kan dampak ke petaninya kecil. Nggak ada lah kalau kita bilang gitu kan. Tapi kalau misalkan ada anggaran yang dikhususkan untuk pengembangan petani kita ke sektor-sektor tanaman pangan tertentu yang kerap menyumbang inflasi, khususnya cabai dan bawang misalkan begitu, itu kan bisa menghidupkan petani kita di sini. Seharusnya begitu sih kalau seandainya pola-pola anggaran yang bisa diterapkan untuk implementasi pengendalian inflasi yang lebih terkendali. Kan gitu ya. Nah, tadi kan yang dijelaskan sama Bang Elvanda kan itu kan anggaran Pemprov Sumut ya kan. Kan di bawahnya ada lagi Pemkab kan, ada lagi Pemko kan. Sebenarnya kan tinggal dikolaborasikan aja nih. Kan gitu kan ya. Artinya kan kalau misalkan nih Deli Serdang punya lahannya luas gitu kan ya, punya kesempatan untuk mengambil petani, tinggal dikolaborasikan aja antara anggaran dari Pemprov ke anggaran Pemkab gitu kan ya. Oke, yuk kita kembangin itu. Tapi betul juga ya, tadi saya juga baru tahu ternyata di Bang Elvanda ternyata anggaran kecil sekali turun bahkan presentasinya. Nah, ini mengecewakan sebenarnya sih. Kalau saya sih punya kepentingan begini ya. Pemerintah boleh-boleh aja berasumsi bahwasanya membangun infrastruktur itu memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja. Tetapi menjaga daya beli dengan pengendalian harga itu justru lebih bermanfaat, dibutuhkan masyarakat pada hari ini. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang itu kayaknya kita juga, kalau kita lihat gayanya Pak Menkyu Purbaya gitu kan ya, dia kan kayaknya untuk infrastruktur yang kurang produktif, yang tidak memberikan manfaat, dia akan kurangin. Yang tidak banyak manfaatnya dialihkan. Benar, dialihkan ke sektor-sektor yang bisa menjaga daya beli. Nah, harusnya itu bisa diambil yang sama. Salah satunya adalah kita kendalikan inflasi dari hulunya. Misalkan kayak subsidi pupuk, kayak bagaimana, kayak pengembangan petaninya seperti apa, menambah jumlah areas lahan gitu kan. Karena kita kan daerah ini kan punya nih lahan yang nggak kepake. Penanganan Coba pasca panen segala macam. Benar, kita beli yang namanya cold storage, kita beli yang namanya resi gudang. Kayak gitu-gitu kan penting sebenarnya kan ya. Nah, jadi pada saat ada apa-apa, kita punya instrumen yang seenggaknya bisa kita coba dulu nih. Itu menarik. Kalau kupikir menarik ketika TPID, tim pengendali inflasi daerah ya, berpikir seperti itu kan aman dan selamat. Tetapi seperti yang El bilang tadi, bahkan Pemprov pun nggak bisa mengeksam secara baik TPID di tingkat kabupaten kota. Kalau yang selama ini Gunawan tengok, apa memang seperti itukah kerja TPID provinsi sampai ke kabupaten kota? Iya, jadi kalau saya lihat sih TPID itu sebenarnya ada yang dikerjakan, ya ada. Cuman tidak semua yang mengerjakannya, gitu kan ya. Memang ada tuh yang serius tuh ada. Ada, tapi tiada juga. Sebenarnya ada gitu kan ya. Tapi memang kayaknya support dari teman-teman yang tim yang lain itu kurang. Kalau saya sih bilang begitu. Nah, terus memang eksekusi pada saat di lapangan, keterbatasan anggaran itu memang salah satunya kalau saya lihat ya. Nah, terus kadang-kadang gini, kalau kita lihat ya, saya ngelihatnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pengendalian harga kebutuhan pokok ya masyarakat itu seakan-akan begini nih, ya nanti kalau udah naik juga akan turun. Nah, begitu tuh. Jadi kan memang ada pola-pola perubahan harga, atau kalau bahasa istilahnya tuh history repeat itself, gitu kan. Sejarah akan berulang pada masanya. Tapi gitu kalau kita belajar dari deflasi beruntun sampai 6 bulan, kenapa tidak ada antisipasi sama sekali? Ya kalau misalkan deflasi itu kan gini ya Bang Daya.
Deflasi itu turun, boleh, yes. Ya. Semua orang juga. Kalau dalam orang awam bilang, "Wih, bagus lah itu." Gitu. Iya, konsumen. Kita bisa bicara petani nih. Ya, itu dia. Ya. Nah, itu kan udah nampaknya efek dari deflasi ini nanti kemana? Yes. Seharusnya kan udah berpikir TPID. Kalau aku bilang ya, karena dia tim pengendali sebetulnya. Dia udah berpikir, ini terjadi begini akan beginilah nanti. Nah, kita ada antisipasi. Di mana TPID abai? Kalau saya bilang sih begini ya, kita tidak mempersiapkan instrumen-instrumen pengendalian inflasi yang dibutuhkan untuk dalam jangka panjang. Contoh nih, resi gudang nih. Contoh begini, kita tuh nggak punya, misalkan, di saat harga murah gitu kan ya, kita bisa nih menyimpan, ya kamu nyetok nih barang-barang yang diproduksi sama produsen atau petani kita, disimpan, dibeli harga wajar, di harga ekonominya, nanti begitu mahal dikeluarkan. Nah yang kayak gitu kita belum punya itu, yang kayak gitu tuh. Terus kita tuh juga nggak punya, ya memang ada beberapa faktor pemicu kenaikan laju tekanan inflasi yang sulit untuk dihindarkan. Variabel itu namanya faktor cuaca. Ini hanya Tuhan yang tahu nih kan ya. Betul. Kayak kemarau yang kemarin gitu kan ya. Nah kalau itu yang terjadi, kita juga harus punya instrumen bagaimana biar supaya memetakan petani-petani di daerah ini. Kalau misalkan musim kemarau, yuk dorong mereka untuk menggunakan mesin pompa airnya, dibuka irigasinya gitu kan ya. Atau mungkin diedukasi nih cara mengolahannya. Nah itu kan penting juga buat mereka seperti itu. Nah itu yang saya katakan bahwasanya kita punya roadmap kebijakan itu, saya yakin TPID punya, tapi begitu dieksekusi, ya kalau memang tadi ada anggaran yang besar yang memang fokus ke sana, ya memang nggak murah ya membangun cold storage yang begitu gede untuk menampung ribuan ton produk petani gitu kan ya. Tapi kan kalau misalnya kita punya itu, kita seenggaknya punya instrumen yang tiba-tiba nanti kalau misalkan ada apa-apa, ini bisa dijadikan buffernya. Gitu. Sebetulnya yang gue ceritakan tadi itu belasan tahun lalu sudah dilakukan sama pemerintah pusat. Ya, itu cold storage kita dibangunkan, bahkan gudang-gudang itu dibangunkan. Tetapi apa daya pengelolaannya yang membuat sesuatu itu ada cold storage kapasitasnya itu kecil ya, sekitar 2 ton sampai 2,5. Saya nggak tahu tuh sampai hari ini itu bagaimana pengelolaan itu. Itu udah ada tuh bantuan dari pemerintah pusat gitu kan ya untuk menghandle itu, dan bagaimana sejauh ini manfaatnya itu terhadap pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara. Ini saya nggak tahu itu seperti apa. Nah memang harusnya ada transparansi, harusnya ada keterbukaan, dan harusnya yang kayak begitu dikelola orang-orang yang profesional, yang paham di situ. Kalau itu setuju sekali ya. Profesional itu aku balikan dulu sih apa Elven tadi. Kalau kita lihat ya, kan banyak hal yang sudah terjadi. Kayaknya pemerintah daerah nggak merekod secara continuous, sehingga permasalahan kita kembali itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Apa benar itu yang membuat Menteri Dalam Negeri jadi marah sama bos kita? Ya, jadi sebenarnya kita ini ya heran juga ya sebenarnya dengan selevel kepala daerah. Bukan soal kena semprotnya. Seolah-olah ini tiba-tiba, ya kan? Nah, tiba-tiba terkejut ada inflasi segini tuh. Nah, lalu sebenarnya koordinasi antara TAPD itu seperti apa? Kenapa? Sebenarnya kan ada laporan harusnya. Ya. Oleh TAPD, oleh Dinas Pertanian, oleh ini kan ketahanan pangan macam-macam kan. Ini kan ada support informasi. Seharusnya idealnya begitu. Nah, tapi kemudian kenapa kok tiba-tiba macam terkejut? Wah, kita tertinggi. Emangnya inflasi itu tiba-tiba per hari, per detik? Enggak juga. Kan begitu. Nah, jadi memang ini menunjukkan kelemahan dari sisi koordinasi antara TAPD ataupun memang kepala daerah tidak punya concern ke situ. Memang tidak punya perhatian, karena kalau kita lihat konsennya pergeseran anggaran sampai ini kan. Nah, ini kan memang kelihatan konsennya nggak ada urusan ke rakyat. Urusannya nggak ada ke bagaimana rakyat punya daya beli yang cukup kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, kemudian TAPD-nya banyak daerah memang tidak di backup. Nah, TAPD itu berjalan sendiri. Nah, bagaimana secara eselon dia mau memerintahkan eselon yang lebih
Nah, secara posisi dia itu kan hanya bagian-bagian dari dari sekretariat daerah. Sementara ini adalah kepala dinas. Bagaimana mau memerintahkan? Iya. Nah, ini harusnya di backup oleh kepala daerah. Nih jalankan nih apa yang menjadi TAPD gitu. Harusnya begitu. Cuman dari sisi anggaran dia dikerdilkan, dari sisi kewenangan dia sangat terbatas, dari sisi instruksi lemah. Nah, ini yang kemudian menjadi problem kalau tidak didukung oleh kepala daerahnya. Ini problemnya seperti itu. Ini yang menjadi selalu berulang gitu. Apalagi kelihatannya tidak ada dari politik anggarannya ke arah sana. Nah, kita bisa cek misalnya mana pagu yang terbesar di sekian banyak OPD. Nanti posisi ketahanan pangan sangat kecil, kemudian posisi dinas pertanian kecil. Nah, jadi politik anggaran memang tidak ke situ. Kenapa? Di situ nggak ada yang 45% itu, Bang. Ini 45% masih lebih. Iya, itu Bang. Bukan. Kebiasaan. Oh, kebiasaan. Kebiasaan. Kita kan karena itu yang keluar waktu itu kan. Iya. Kebiasaan. Itu. Nah, faktor-faktor yang digambarkan L tadi, kalau kita bilang kebiasaan cuek, aku jadi kasar ngomongnya. Kebiasaan cuek yang dilakukan oleh pemerintah yang harusnya dia mengarahkan pemerintahan itu bukan hanya politik, tetapi juga ke pergerakan ekonomi real. Besar pengaruhnya? Pastinya dong. Jadi kalau misalkan ada politik anggaran yang memang benar-benar tujuan ke situ, ya saya yakin impact-nya akan gede ke perekonomian ya. Dan dia nggak kena semprot kan? Harusnya ya, harusnya nggak akan kena omelan dari pusat gitu kan ya, terkait dengan inflasi yang juara itu. Dan itu memang korelasinya langsung. Kalau memang ada anggaran yang dikhususkan untuk pengendalian inflasi atau disalurkan ke bidang ekonomi seperti kalau Bang Elvanda tadi, itu benar gitu loh. Jadi memang itu korelasinya bisa signifikan kalau seandainya anggarannya juga, politik anggaran itu juga nggak nanggung-nanggung gitu ya. Kadang-kadang kan yang jadi masalah kan politik anggarannya ini kalau yang selama ini saya pantau gitu kan ya dari TPID gitu kan ya, dari beberapa lembaga yang ada di dalamnya gitu kan ya. Ini kan kayaknya kan untuk mengeksekusi kebijakan yang benar-benar serius gitu kan ya, sepertinya nggak punya gitu loh. Iya. Jadi memang kalau saya bilang sih bukan mereka nggak mau gitu kan ya, tetapi memang dari sisi anggaran kalau saya menduga ini nggak mencukupin gitu loh. Tapi yang kubaca dari Kalau mencukupi nggak akan pernah ada yang mencukupi. Soalnya bagaimana dia mengelola yang ada itu, terus bagaimana dia meningkatkan. Nah, kan aneh juga misalnya dia berdiri sendiri misalnya PAD tanpa meningkatkan ekonomi rakyat. Bagaimana misalnya rakyat mau bayar pajak kalau ekonominya tidak bangkit? Nah ini seolah-olah mau berdiri sendiri, mau ngejar PAD, tapi belanja ekonominya dipangkas. Nah bagaimana ini hubungannya? Harusnya kan dia melihat, wah ini ekonomi masyarakat harus ditingkatkan supaya mereka bisa bayar pajak gitu kan. Nah tapi bagaimana dicekek terus? Nah ini susah naiknya Nah ini yang tidak ada korelasi antara upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengejar target PAD. PAD dikejar-kejar kemudian tapi ekonomi nggak meningkat, bagaimana bayarnya? Nah ini yang tidak pernah sinkron dalam kebijakan pemerintah. Ini yang kupelajari betul-betul, jadi ingat aku antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Yang Pak Purbaya memang relatif untuk memicu pergerakan dari bawah, sementara Bu Sri Mulyani menekan dari atas dengan pajak dan segala macamnya. Di Sumut begitukah? Ya kalau aksi yang dibuat dikejar-kejar itu kan praktek anggarannya justru dipangkas kan, jadi 8,3 dari 13. Ya jelas fakta gitu kan. Nah ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan. Artinya antara yang mau dikejar PAD dengan belanja programnya tidak nyambung. Harusnya belanja program itu memang mendorong supaya masyarakat ekonominya meningkat. Supaya dia bisa bayar pajak. Faktanya pemerintahan kita begitu. Ya. Iya, memang ada nggak solusi yang bisa dibuat di masyarakat atau sektor real yang bergerak dalam naik tumbuhnya inflasi?
Kalau yang dilakukan oleh Pak Purboya sekarang ini ya, kalau kita bicara nasional, sebenarnya solusinya udah kelihatan sih apa yang mau dia lakukan kan, begitu kan ya. Tapi kalau kita bicara level daerah, gitu kan ya, kalau kita bicara level daerah nih, sebenarnya kan gini ya. Kalau misalnya kita punya politik anggaran yang kuat, yang banyak, yang signifikan untuk mendorong sebuah perekonomian, misalkan memperbaiki daya beli masyarakat. Dengan daya beli masyarakat yang membaik, belanja kan naik, ya kan? Belanja itu naik. Belanja naik itu berarti kan PPN, PPH, itu bisa naik gitu kan ya. Ya multiplier efeknya bisa ke sana gitu kan ya. Jadi kalau misalkan itu bisa terjadi gitu, maka dampak simultannya ke depan terhadap perekonomian itu bagus. Nah, sekarang ini kan yang saya khawatirkan karena udah ada pemotongan anggaran dari pusat, ini efisiensinya masih berjalan gitu kan ya. Ini saya juga masih ragu apakah ini nantinya akan mampu nih menstimulan ekonomi di wilayah Sumatera Utara untuk bicara anggaran yang ada di APBD ya, APBD anggaran pemerintah daerah, baik dia di Pemprov maupun di pemerintahan tingkat 2-nya gitu kan ya. Ini kan yang jadi pertanyaan kan. Ini jadi pertanyaan saya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah nanti ada solusi gitu kan ya. Ya solusi salah satunya coba deh buat program-program kebijakan, politik anggaran yang jelas untuk memang difokuskan bagaimana meredam inflasi. Contoh, yang paling kelihatan sekarang ini tuh kembang merah kita masih impor dari Jawa, gitu kan ya, Sumut. Coba deh gerakan petaninya gitu loh. Coba deh mereka suruh nanam, buat diedukasi mereka. Bawang merah Toba juga nggak kalah. Bagus ya kan, kan begitu kan. Ya kan ini kan sebenarnya kan cuma masalah ya mau fokus atau enggak untuk menyelesaikan inflasi. Beras contoh nih. Ini kita udah selesai loh musim panen raya nih Bang Da. Ya kan, bulan ini udah Oktober, ini terakhir ini. Bulan November, Desember nanti udah nggak ada lagi nih kan panen-panen raya yang ada di Sumatera Utara atau mungkin wilayah Indonesia secara keseluruhan. Mau kemana harga beras? Kan begitu. Ada nggak kita kebijakan untuk menstabilkan itu? Sama ini kan gerakannya kan Bulog dan TPID gitu kan yang mengarahkan agar supaya ayo dong Bulog dong intervensi dengan penyaluran beras SPHP baik ke masyarakat penerima manfaat atau ke pasar-pasar tradisional atau mungkin ke pasar-pasar modern gitu kan ya untuk meredam harga dengan harga yang lebih murah. Tapi kan kantong pemerintah jebol di situ. Kan dia harus mensubsidi itu kan. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan ada yang beras sudah yang bertahun-tahun disimpan gitu kan ya. Itu kan sepertinya kita nggak punya perhitungan yang tepat. Yes, ya gitu kan. Harusnya kan kita punya manajemen stok, first in, first out, atau bagaimana lah begitu kan ya. Tapi ini sepertinya kalau dengan ada berita kayak gitu yang katanya digunakan untuk pakan ternak, ya ini mubazir berarti anggaran itu yang seharusnya lebih bermanfaat disalurkan ke masyarakat miskin, tetapi ternyata harus dimusnahkan atau bahkan dijadikan pakan ternak. Itu kan sangat sayang sekali. Padahal kita belakangan ini ya salah satu penyumbang inflasi di bulan Agustus beras loh. Ya kan musim panen harga beras masih naik. Begitu di September baru dia agak turun. Itu pun nggak banyak. Kan begitu kan ya. Nah baru sekarang ini udah mulai turun lagi. Itu pun karena kita jor-joran di subsidinya. Padahal ada gerakan pakan murah di situ. Padahal berita impor beras juga udah nggak begitu masif. Nah aku ngikutin si pernyataan Sikun tadi, aku perhatikan pesimis. Dan ada optimisnya juga. berat yang mana belum bisa gitu. Nah, sekarang kita anggap aja semua udah terbuka. Data yang seperti Elvanda bilang tadi udah terbuka. Kita tahan berapa lama bisa terus inflasi? Kalau saya bilang sih kita akan deflasi di bulan Oktober dan November. Ini Oktober? Iya, ini Oktober ya. Kan Oktober belum selesai nih. Nanti kita rilisnya kan di bulan awal November. Nanti Desember kita kemungkinan potensi inflasi Januari, Februari, Maret. Nah itu hati-hati itu 4 bulan itu karena ada Lebaran di situ kan ada Natal dan Tahun Baru juga di bulan Desembernya itu yang perlu diwaspadai. Saya melihat ada potensi inflasi kenapa beras, bawang merah, cabai mungkin masih akan di kisaran angka 40 hingga 60 nih kan begitu kan ya. Nah terus masalah gangguan cuaca faktor variabel yang sulit diproyeksikan yang kalau kita lihat ini daya rusaknya itu belakangan itu mau kemarau mau hujan ini daya rusaknya sama-sama berat ini di lapangan. Kemaraunya keringnya luar biasa, hujan baru sehari kemarin banjirnya tuh luar biasa kan. Kalau hujan kita nggak punya cabai, nggak punya tomat, tanamannya rusak. Gitu kan. Itu berarti akan terjadi hal yang lain lagi. Benar. Jadi udah terbuka begini, faktornya tinggal faktor cuaca nih. Tetapi kalau dengan asumsi ya bahwa saya cuaca bersahabat nih, kita asumsikan dulu tuh. Ya mungkin deflasi 2 bulan ini, setelah itu nanti akan inflasi sampai bulan Maret. Mak, kalau kayak gitu, kita tengok kan, berarti kan awal tahun sampai 3 bulan bisa jadi 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu inflasi besar lagi kita, kena marah lagi kita. Nah yang aku takut ya
dari kebijakan anggaran yang sedang disusun untuk tahun 2026, berarti untuk Nih, sarannya gimana nih Bang Avanda nih? itu gimana mereka harus kerjakan? Iya. Ya sebenarnya kalau mau jujur aja, pemerintah kan punya instrumen ya. Punya Seharusnya. instrumen kebijakan, punya instrumen segala, kan dia yang punya. Ya, Masyarakat nggak punya gitu kan. Nah, artinya kalau dia mau serius untuk mengendalikan inflasi ini, kemudian bagaimana menjaga situasi harga-harga tersebut, tentunya kan itu bisa. Nah, dia punya instrumen misalnya sampai tingkat kabupaten kota, kemudian dia punya instrumen dinas-dinas yang ada. Nah, kemudian dia bisa memetakan wilayah-wilayah yang bisa dia gunakan untuk apa. Nah, kemudian dia sudah bisa membaca peta cuaca dan tadi yang saya katakan Bang Gunawan itu, saya pikir nggak ada hambatan sebenarnya kalau dari sisi logika kita gitu kan. Nah, tapi kan sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah mau dibawa kemana arah ekonominya. Kalau dari postur anggarannya seperti itu gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tanpa pun ini kebijakan yang sudah disusun ini kemudian karena dia terkejut, nah sebenarnya kan dia bisa lakukan upaya untuk perbaikan bagaimana supaya inflasi ini dapat dikendalikan. Gak mungkin dia terus-menerus harus mendatangkan bahan pasokan dari luar. Tetap juga dia harus mengupayakan yang ada di wilayah Sumut sendiri. harus berdikari kan. Iya. Nah, kemudian bagaimana dia memperkuat peran-peran tim pengendali inflasi daerah dengan memberikan dorongan, kemudian kebijakan-kebijakan yang supaya diperkuat ini TPID-nya, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, kemudian pertanian ini kan harus bisa saling memperkuat, bukan kemudian jalan sendiri-sendiri. Nah, kan problemnya pemerintah daerah kita kan sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga dengan di pusat. Kalau di kementerian jalan masing-masing, nggak bisa apa. Nah, juga dinasnya begitu. Nah, kan di sini problem kita. Mudah diucapkan koordinasi, tapi susah dilaksanakan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Ya, aku ngelihat dari, nggak usah dari banyak sektor yang kulihat ya, TPID aja. Soalnya di dalam TPID itu pun ada ego sektoral yang sempit dari masing-masing orang yang ada di dalam, baik polisi, segala macam. Jadi ego sektornya mereka yang muncul, bukan ego komunal yang di masyarakat Sumatera Utara. Ada begitu? Kalian ya. Kalau saya perhatikan ya. Ya. Jadi kalau saya lihat kan ya, sama ini disampaikan sama Bang Avanda. Kalau untuk koordinasi is okay, gitu kan. Tapi pada saat dieksekusi itu ada yang timpangan di situ. Ada salah satu lembaga yang berat banget gitu kan melakukan itu kan, yang berupaya effort sekuat tenaga. Tapi sisi lainnya tuh tidak bisa melakukan banyak hal, gitu kan ya. Nah, itulah yang. Tapi yang menghalangi enggak kan? Nggak menghalangi, nggak ada. Yang menghalangi sih nggak ada gitu. Tapi kalau saya lihat itu ada ketimpangan di situ. Nah, ini yang kayaknya perlu diperbaikin gitu kan ya. Saya yakin kalau seandainya ada politik anggaran yang jelas itu bisa dieksekusi, saya yakin itu bisa tertolong. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan ke masyarakat, ini kan kita bulan Oktober, November, Desember, ya kan ya. Kita kan juara inflasi nih. Kalau banyak media kan ngomong begitu tuh. Apakah kita akan tetap juara terus nih 3 bulan terakhir? Oh iya, masih tetap. Kalau saya bilang sih kita akan kesulitan untuk melepas juara itu, gelar itu ya, yang inflasi terburuk tadi gitu kan ya. Okay, ya kan ya. Sampai Desember nih, sampai Desembernya agak 3 bulan ini beratnya. Ya agak berat, ini masih agak berat. Karena saya menghitung masih ada beberapa komoditas yang memang berpotensi untuk menyumbang inflasi. Walaupun tadi saya proyeksinya deflasi, tapi deflasi itu akan tertahan gara-gara dia. Kan gitu kan ya. Tetapi setidak-tidaknya walaupun kita diproyeksikan akan tetap juara gitu kan ya, tetap terburuk gitu kan. Tapi seenggaknya kita bisa kurangin dari angka 5,32% itu. Yang inflasi year on year kita kan 5,32. Bisa kita di bawah 5? Minimal di awal tahun.
Soalnya 3-4 bulan berikutnya kita akan 5,32. Ya mungkin mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya bilang susah di bawah 4 lah ya Pak. Ya Bang ya. di bawah 5. Nggak usah 4. Di bawah 4 nggak usah lah. Di bawah 5 aja. Enggak, kalau misalkan kita masih di bawah 5, pertumbuhan ekonominya di bawah 5 jelek juga sih sebenarnya. Kalau saya mikirnya begitu. Kan kita pertumbuhan ekonominya 4,69. Sorry Bang Iya, ya. Kita betul. pertumbuhannya 4,69. Inflasinya di sini nih. Iya. Kita asumsikan ini pendapatan ya kan. Pendapatan kita ya kan naiknya 4,69% setahun. Tapi pengeluaran kita 5,3. Ini kalau bisa ditekan gitu kan ya. Kalau ini bisa naik, ini bisa ngimbangin. Tapi kalau misalkan di atas terus kan tetap jelek kan. Tapi ngelihat faktor yang ada di Sumatera Utara, Ya. untuk dia bisa turun maksimal dan mengimbangi pertumbuhan, sehingga pertumbuhan kita yang lebih baik gitu ya. Ini inflasi. Bisa kita deketin, ini kan kita untung nih. Ya, artinya kalau misalkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada inflasi, kita bisa asumsi itu untung gitu kan ya. Ini asumsi awam masih aku yang aku nggak yakin bisa mendekati ini. Ya. Menjauhi ini mungkin. Dengan faktor-faktor yang kita lihat. Iya. Hujan sampai Desember, Iya. sampai Januari. Nah, itu kan tadi diletakkan di awal loh Bang Da. Asumsinya cuaca bersahabat sama kita. Kalau itu tidak, ya. Tapi dari zaman dulu betul kan, El? Yang ujungnya berair itu semua. Nah, ditambah dengan Januari, hujan melulu setiap hari. itu indikator lama. Tapi yang jadi keprihatinan juga selain konsentrasi di politik anggaran, tapi banyak juga kabupaten kota yang dengan pendapatannya rendah masih masih berbangga dengan silpa yang lumayan gede gitu kan. Nah, padahal itu tidak mendorong pertumbuhan. Itu banyak, kita bisa cek misalnya masih banyak antara 5 sampai Itu kan 6% silpa yang mereka miliki. Padahal itu menurut Abang mereka nggak kerja gitu. Bukan. Jadi ada yang dari sisi aspek perencanaannya tidak baik, kemudian dari pekerjaan banyak yang tidak selesai dan macam-macam. Nah, sehingga kalau pembahasan seolah-olah kelihatan girang ada seperti aku berasumsi kepikiran ke waktu kecil. Ketika aku bisa menabung, aku beruntung. Gitu ya. Mungkin pola pikirnya juga cuma sampai situ, sehingga dianggap itu untung gitu. Tapi yang harus dipahami Bang, silpa itu bukan tabungan. Itu. Tapi dibayar bunga juga Bang. Tapi enggak, harus dipahami juga. Jadi silpa itu kalau bunganya kita mau ada juga kejahatan yang Iya betul. Setuju saya. Dengung-dengungkan Menteri Keuangan dulu. Iya. Nah, Sri Mulyani sering teriak-teriak tuh soal banyak daerah yang kok uangnya kemendak gitu kan. Iya, 200 triliunan itu. Lumayan sih. Lumayan tuh. Nah, jadi itu yang sebenarnya jeleknya pemerintah daerah khususnya yang tidak produktif, lebih mengandalkan misalnya penyertaan modal banyak-banyak tapi BUMD-nya mandek. Nah, kemudian ngabisin itu kan BUMD banyak lahirnya karena situasi Ya. pilkada yang perlu harus bagi-bagi perlu cepat dan banyak. Iya. Iya, enggak bagi kue. Iya, itu perlu cepat dan banyak. Iya. Nah, padahal sebenarnya banyak perusahaan daerah yang sebenarnya hidupnya banyak tergantung dengan APBD. Padahal itu kan secara ekonomi tidak baik gitu kan. Nah, harusnya perusahaan daerahnya harusnya bisa mandiri kan, bisa melayani masyarakat. Tapi kemudian banyak kita lihat praktiknya perusahaan-perusahaan daerah itu berdiri karena politik balas jasa. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang membuat inflasi justru karena harusnya kan nggak perlu silpa, tapi bantu ke bawah ke penyelesaian masalah-masalah inflasi, masalah rakyat segala macam. Itu bisa kan? Jadi gini Bang Da, kita tuh kemarin udah ngeliat langsung kan bahwasanya importasi cabai merah dari luar Sumatera Utara dari Jawa itu kan dilakukan dengan bantuan BUMD nih. Ya kan ya, sebenarnya kan berarti kan memang ada BUMD yang disiapkan ini untuk dijadikan lembaga yang bisa mengontrol inflasi di level hilirnya kan begitu. Cuman kan
kita boleh ngobrol lah ya. Kalau kita bicara Sumut, yang saya tahu, ya kan, salah satu BUMD yang menguntungkan itu cuman Bang Sumut. Itu kan ada OJK-nya mungkin. Kalau yang dikelola Mandiri. Nggak ada OJK-nya. Ya nggak tahu kita nggak tahu juga nih. Selamat juga ya, selamat tinggal. Ya, selamat tinggal kan. Nah, sama halnya kalau seandainya ada BUMD lain gitu kan ya, yang difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian Sumatera Utara, bisa nggak mengadakan inflasi? Oh, sangat bisa. Apalagi kalau peran BUMD-nya tadi itu strategis, memang orang-orang yang di dalam itu nguasain tuh lapangan itu kan ya. Kita aja nasional punya RNI nggak bisa juga kayak gitu kok. Ya ada banyak ada banyak. Kan Ya, ada RNI banyak. yang memegang banyak hal itu kan. Iya. Iya, rantai pasar itu sebenarnya ada banyak yang dipegang sama BUMN, ada juga yang dipegang sama BUMD gitu kan. Tapi sayangnya memang yang paling kedengaran sama masyarakat itu cuma Bulog kan. Oke. BUMN-nya ya kan. Jadi Bulog gitu ya. intinya kalau kita lihat ini kan inflasi yang kita hadapi sehingga kita mendapat teguran itu belum jadi perhatian dari pemerintah kita sendiri, sehingga dalam politik anggaran maupun dalam kebijakan pelaksanaan anggarannya sendiri juga belum menunjang untuk menurunkan inflasi itu. Sekali-sekalinya nanti akan muncul malah jadi deflasi. Ya kan? Dan deflasi yang berkepanjangan kayak kita alami kemarin ya, kita udah merasakan dampaknya sekarang ini karena kita Betul. karena kita abai waktu Benar. itu tidak menurunkan cara yang terbaik sehingga kita inflasi 5 bulan ya. Iya, total di bulan sampai 5 bulan setahun nggak saya. 5 bulan sampai sekarang kan. Nah, 5 bulan sekarang tertinggi dan juara pula kita secara nasional. Nah, kalau ini terus dibiarkan, bagaimana menurut Tigut? Oh, janganlah dibiarkan ya Bang Daya. Pertama, kalau kita membiarkan deflasi itu terjadi secara terus-menerus, itu sama aja pemerintah itu zolim sama petaninya. Oke. Petani itu dibiarkan menderita, petani itu dibiarkan daya belinya rendah. Dan gitu kan ya. orang banyaknya juga akan diuntungkan lagi. Nah, Ya. kalau El melihatnya gimana? Ya, jadi sebenarnya apa ya? Kalau dari sisi pemerintah bisa ini ya melakukan upaya-upaya untuk menekan ini ya. Memperbaiki lah ya. Iya, artinya gejolak itu kan bisa ditekan, jangan terlalu turun naik yang terlalu itu. Nah, tapi di satu sisi juga memang kita lihat pemerintah ini nggak kuat kita dalam pencitraan ini gitu kan. Nah, seolah-olah misalnya begini. Ini dalam konteks ini ya inflasi, seolah-olah dia mengatasi inflasi, beli ini. Pertanyaannya kita nggak melihat di dalam APBD itu. Nggak ada mata anggarannya memang ada belanja tidak terduga itu memang dimungkinkan. Karena belanja tidak terduga bisa dipakai karena situasi Besar nggak Bang angkanya Bang? kecil justru gitu. Nah, karena memang dia pakai untuk kemana lagi-lagi. Nah, tapi iya, tapi itu yang saya bilang sebenarnya kalau memang pencitraan ini jangan kelewatan kali gitu. Nah, seolah-olah dia sudah melakukan kebijakan politik anggaran ke sana, tapi faktanya tidak ditemukan gitu kan, yang memang ke arah sana. Ini masalah itu merasa jadi aktor sehingga perlu merebut piala citra. Itu nampak satu ya. Itu kalau kita bicarakan ini panjang nih. Iya. Satu lagi catatan soal misalnya hak kabupaten kota. Dana bagi hasil itu kan, apa maksudnya ditunda-tunda lama-lama? Padahal itu bisa mengurangi inflasi ini sebetulnya kalau dipikir. Iya, bukan. Pertanyaan uangnya kemana? Oh. Diapain gitu kan? Aku tidak berpikir ke sana. Aku pikir kalau dilaksanakan itu. Iya, kalau memang teorinya iya harus Diinjek langsung ke bawah. cepat aja didistribusikan. Nah, ini kan memang penyalahgunaan wewenang ya. Provinsi itu menahan-nahan. Seharusnya itu
kalau udah hak kabupaten kota kasih. Nah, tidak perlu ditunda-tunda. Ini kan tersandra. Kabupaten kota harusnya dia bisa buat kegiatan yang lebih produktif, dapat meningkatkan ekonomi daerahnya. Nah, malah ditunda-tunda. Begitu digas baru ditransfer ke Medan. Nah, ini kan tidak betul model-model seperti ini. Itu yang saya pikir harus diperbaiki. Jadi kalau gini kita bicarakan ini ternyata balik ke gas tadi. Jangan digas dulu, baru bisa jalan dan menggas kendaraan sendiri. Ya, kalau bisa kita bicara gini, selesai di sini. Tapi nggak bisa, karena banyak faktor yang masih berkait. Contoh, faktor yang berkait tadi TPI ini dari ujung ke ujung belum tentu juga sama. Itu yang berurusan langsung dengan inflasi. Apalagi antara inflasi dengan kebijakan anggaran, itu juga jembatannya kayaknya belum ada. Apa udah ada? Belum kan? Ya, belum. Jadi kami udah bicarakan banyak hal, tinggal kalian di rumah menentukan. Tapi begitu pun yang punya kerjaan, jangan cuma nonton aja. Mbok ya kita kerja yuk sama-sama, kami ngawasi, kalian kerja. Sampai jumpa di orbit berikut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.